Para hadirin sekalian, selamat datang. Semuanya telah berkumpul ya. Kalau begitu, kita lewati saja segala sambutan yang merepotkan. Dan kalian akan segera mati. Berlindunglah di belakangku. Wahai anak balon hitam, lindungilah aku. Peluru Nen. Pelurunya mampu menembus pertahanan Nenku dan menimbulkan luka yang fatal. Kekuatan penghancur pada tiap peluru sungguh dahsyat. Ayo, cepat Tocino. Lari dari sini. Sepertinya kita harus lari dari sini. Aku tidak tahan lagi. Cepat, beritahukan pimpinan. Cepat keluar, laporkan keadaan darurat. Ramalan bos sering tepat. Mudah, itu mudah. Giliran ku tampil sama sekali tidak ada. Ayo Demechan. Ya. Sedot semua mayat, darah, bagian tubuh, dan semua benda milik orang mati di ruangan ini. Sekalian kursinya juga ya. Ada satu orang yang masih hidup. Siapa kalian sebenarnya? Biar siapapun juga kalian semua akan mati. Komunitas pasti akan mencari kalian. Juga keluarga kalian akan disiksa. Keluarga? Apa itu? Terjadi sesuatu. Mobil-mobil mendekat pada pintu. Orang-orang bersenjata. Cepat hubungi pimpinan. Apa? Cepat, pergilah kalian ke gedung. Biar aku menghubungi Rince dan yang lainnya. Cepat, cepat. Ayo. Iya. Wah, tidak ada seorang pun. Kosong. Ayo Mana kita cari mereka? lagi. Penjaga tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Iya. Ayo, kamu pun Kita tak ada. cari. Coba hubungi yang lain. Entah bagaimana, semua orang yang ada di ruangan telah lenyap. Pengawas dari kelompok lain juga sudah tidak ada di sini. Tapi kelihatannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pasti ada petunjuk yang ditinggalkan Tocino dan yang lainnya. Usahakan terus untuk mencarinya. Akan kucoba. Gelang siapa? Milik Fis. Jadi begitu. Orang-orang dengan kemampuan seperti mereka tidak mungkin mau menyerahkan diri begitu saja. Kemungkinan besar mereka semua telah terbunuh. Bersiaplah di situ sampai kita tahu tindakan apa yang akan dilakukan oleh komunitas. Tunggu komando dariku. Barang yang akan dilelang hari ini dicuri. Barang-barangnya dicuri semuanya. Yang benar saja. Kemana perginya mereka? Tak ada jalan lain, pasti lewat atap. Siapapun yang melihat balon angkasa yang mencurigakan, tembak sampai jatuh. Semua penumpangnya harus ditangkap hidup-hidup. Beritakan juga kalau komunitas akan memberikan hadiah besar bagi organisasi yang mampu menangkap mereka. Begitu ya. Ternyata semua terjadi sesuai dengan ramalan. Meskipun mungkin agak sulit kalau hanya dengan bawahan yang masih tersisa. Tapi kita tidak boleh sampai terlambat dari kelompok yang lain. Lagi pula, mumi yang dilelang juga harus bisa direbut kembali. Kerahkan seluruh kekuatan untuk mencari pelakunya. Kurapika, Senritsu, aku dan Rinchen akan kembali ke tempat bos. Kalian bergabung saja dengan suku Wara dan lainnya di persimpangan Taman Pusat. Lalu mulailah menyelidiki pelakunya. Fis dan yang lainnya. Memang sepertinya begitu. Sulit untuk dipercaya ya.
Padahal penjagaan gedung ini sudah begitu ketat. Tapi ternyata tidak mempan sedikit pun untuk menghadapi lawan kali ini. Orang-orang dengan kekuatan yang sangat kuat dan mampu melakukan pencurian besar-besaran seperti ini terhadap pihak mafia. Yang terpikir olehku hanya satu, laba-laba. Mereka ada di kota ini. Jangan berlari-lari seperti itu. Ayo naik mobil. Barangnya tidak ada. Iya, tidak ada satupun barang di dalam lemari besi. Menurut satu-satunya orang yang mengetahui segala informasi, yaitu pimpinan pelelangan. Sepertinya benda-benda yang sudah dimasukkan ke dalam lemari besi telah dipindahkan lagi ke suatu tempat beberapa jam sebelum ini. Sepertinya mereka telah tahu. Oh, Timingnya terlalu tepat. Apa ada Yudas di antara kita? tidak ada. Lagi pula menurut pendapatku, Yudas bukanlah pengkhianat. Mari kita lihat. Meskipun Yudas telah menjual Kristus seharga 30 keping perak, tapi seberapa mahal pengkhianat di antara kita itu akan menjual kita kepada mafia? Coba pikirkan, keuntungan apa yang akan dia dapatkan dengan menjual kita kepada mafia? Apakah uang, nama besar, kekuasaan? Memangnya di antara kita ada yang bisa merasa puas hanya dengan hal-hal seperti itu? Coba jelaskan alasan kalian padaku. Tidak ada orang seperti itu ya. Benar kan? Lalu masih ada satu hal yang belum jelas. Seandainya benar ada seorang informan, maka yang dia lakukan itu sangatlah tanggung. Kalau benar sudah ada informasi bahwa ada laba-laba yang mengincar pelelangan, kenapa mereka tidak memperketat penjagaan? Kalau merangkum dari apa yang kalian laporkan, mafia sedikit lebih berhati-hati daripada biasanya setelah menerima informasi itu. Tapi ada yang lebih aneh. Sepertinya mereka sama sekali tidak memberitahukan pada pengunjung dan pihak keamanan bahwa benda yang dilelang telah dipindahkan. Karena itulah, aku bisa menarik suatu kesimpulan bahwa memang benar ada seorang informan. Tapi informasi apa yang dia berikan itu tidak begitu lengkap. Meskipun demikian, ada seorang tokoh penting dalam komunitas mafia yang mempercayai informasinya. Aku tidak begitu mengerti informasi apa. Siapa yang memberitahukan kepada siapa? Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan? Apa kalian telah menanyakan kemana barang lelang itu dipindahkan? Ya, pimpinan lelang itu sampai mati masih terus bersikeras dan mengatakan kalau dia tidak tahu. Pasti itu benar. Dialah orang yang paling menyedihkan. Kami mendapat informasi siapa orang yang tahu kemana barang lelang itu dipindahkan. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang disebut dengan Inju. Sepertinya itu adalah suatu pasukan andalan yang dibentuk oleh 10 Godfather. 10 Godfather itu apa? Ayo jelaskan. Coba jelaskan. Itu sebutan bagi para pimpinan dari organisasi besar yang mempunyai wilayah kekuasaan di 10 wilayah di 6 benua. Mereka juga merupakan bos komunitas mafia yang mengadakan pelelangan di bawah tanah. Karena mereka ada 10 orang, maka biasanya disebut sebagai 10 Godfather. Oh, jadi yang bertugas melaksanakan komando itu yang kau sebut dengan Inju tadi ya? Tapi kalau dilihat bahwa para Inju itu tidak ikut serta dalam sistem penjagaan, maka boleh dianggap bahwa mereka tidak mengetahui penyusupan kita. Benar juga. Memang sistem penjagaannya benar-benar menyedihkan. Lalu dengan cara apa mereka mengangkut benda-benda yang akan dilelang? Sepertinya ada satu orang Inju yang datang. Seharusnya di lemari besi sebesar 25 meter persegi itu. Seluruh barang yang akan dilelang hari itu harus tersimpan di sana. Tapi ada orang yang memasukinya dengan tangan kosong dan keluar dengan tangan kosong. Yang datang itu adalah pria bertubuh besar dengan nama julukan si burung hantu. Jadi dia pemilik kemampuan Nen dengan tipe yang sama seperti si suku ya? Tampaknya begitu. Seharusnya mereka menyadari akan hilangnya hampir 500 orang pengunjung. Lawan pun adalah pengguna Nen juga. Inju adalah pasukan yang kuat dalam organisasi ya. Sudah lama aku tidak berdebar-debar seperti ini. Boleh aku bertarung melawan mereka? Tentu saja. Buatlah kekacauan sesuka hati.
Dengan begitu mereka akan muncul dengan sendirinya. Akhirnya tibalah saat yang kunantikan. Laba-laba muncul di hadapanku. Hunter x Hunter episode berikutnya. Rio dan Inju komunitas. Berarti belum buku akan berguna. Apa kau dengar suara angin yang berhembus?